Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Dr. Rudi dalam Dr. Rudi Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang sebenarnya sih untuk sekarang ini sudah mulai jarang, tetapi perlu kita waspadai, yaitu penyakit sipilis atau raja singa. Penyakit sipilis atau raja singa adalah penyakit atau infeksi yang didapatkan dari sering disebut dengan infeksi menular seksual. Tetapi bisa juga penyakit ini ditularkan melalui luka yang terinfeksi dan mengenai orang lain, atau juga bisa dengan penggunaan jarum suntik atau produk darah yang digunakan secara sembarangan. Jadi penyakit ini menular melalui kontak fisik atau kontak luka yang terjadi secara langsung. Kemudian penyakit ini adalah penyakit yang sangat sulit untuk terdeteksi karena ada dalam fasenya tidak memiliki gejala klinis sama sekali. Nah, untuk itu kita perlu ketahui beberapa stadium klinis dari penyakit sipilis. Yang pertama yaitu stadium primer. Stadium primer adalah stadium awal dalam tingkatan penyakit sipilis. Dalam stadium ini biasanya terjadi sekitar 4 hari ketika bakteri masuk. Jadi ketika 4 hari setelah bakteri itu masuk ke tubuh si penderita, ditularkan dari orang lain, maka akan muncul suatu gejala klinis, yaitu contohnya luka yang dinamakan dengan kankroid. Jadi luka ini biasanya muncul pada contohnya pada sudut bibir, di sekitar bibir, kemudian di alat genital, kemudian di sekitar dubur, biasanya muncul di tempat-tempat tersebut. Nah, kriteria atau karakteristik lukanya ini adalah dia luka seperti tergigit, tetapi dia tidak menimbulkan rasa sakit. Dinamakan dengan kankroid. Kankroid ini akan bertahan sekitar 3-6 minggu. Kemudian setelah kankroid ini hilang, maka tahapan selanjutnya adalah sipilis sekunder. Nah, sipilis sekunder ini merupakan stadium di mana banyak sekali timbul gejala klinis yang khas. Contohnya timbulnya ruam-ruam, bercak kemerahan yang disertai rasa gatal, kemudian adanya gejala demam, nyeri tenggorokan, kemudian rambut rontok. Nah, itu merupakan gejala klinis pada tahapan stadium sekunder, dan ini merupakan gejala klinis yang mungkin berdampak langsung terhadap pasien. Nah, ini biasanya bisa muncul berkali-kali sampai sekitar 1 tahun. Nah, pada tahapan ini jika diobati segera, maka biasanya tidak berlanjut ke tahapan yang lebih serius. Maka sebenarnya pada tahapan inilah golden period untuk pengobatan. Artinya di masa-masa ini seharusnya pengobatan sudah bisa diberikan. Kemudian setelah memasuki tahapan infeksi sekunder, maka masuklah ke tahapan yaitu sipilis laten. Pada sipilis laten ini tidak menimbulkan gejala apapun. Artinya bakterinya itu sebenarnya ada di dalam tubuh si penderita, tetapi tidak menimbulkan gejala klinis apapun. Berbeda tadi di sipilis primer dan sekunder. Di primer aja sudah ada luka yang bisa ditandain atau yang bisa berdampak, dan di sekunder itu terdapat ruam-ruam di sekujur tubuh dan disertai gejala klinis yang lain. Tetapi pada sipilis laten, pada tahapan sipilis laten, tidak ditemukan gejala klinis apapun, tetapi bakterinya tetap masih ada. Jadi ini yang sangat perlu diwaspadai.
Nah, tetapi pada tahapan ini bisa terjadi hingga bertahun-tahun, sehingga ini merupakan periode di mana bakteri sebenarnya sudah menggerogotin atau merusak tubuh si penderita. Kemudian setelah memasuki sifilis laten yang sudah menahun, masuklah kepada tahapan yaitu sifilis tersier. Pada tahapan ini, pada tahapan sifilis tersier, maka akan terjadi gejala klinis akibat kerusakan yang sudah terjadi pada tahapan sifilis laten tadi. Pada tahapan sifilis ini bisa merusak organ-organ saraf, contohnya pada susunan saraf pusat, pada otak, ataupun pada susunan saraf perifer, pada saraf-saraf yang organ gerak, dan organ-organ yang lain. Juga bisa pada tahapan ini bakteri sudah merusak organ jantung dan organ ginjal pada beberapa kasus, sehingga disinilah timbul suatu gejala klinis yang bisa menyebabkan tingkat fatality rate yang tinggi atau tingkat kematian yang tinggi. Kemudian bagaimana pengobatannya? Pengobatannya adalah dengan melakukan suatu pemberian antibiotik. Sebenarnya berbeda pada tiap tahapan. Jika dilakukan pada tahapan primer dan sekunder, maka bisa dilakukan pemberian penisilin dosis tunggal. Tetapi pada tahapan laten dan tersier akan diberikan dosis tambahan sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian bagaimana pencegahan penyakit ini? Pencegahan penyakit ini adalah dengan mengurangi tindakan-tindakan yang bisa menularkan atau kontak langsung terhadap si pembawa agen penyakit. Contohnya pada hubungan seksual yang tidak sehat atau berganti-ganti pasangan hubungan seksual, ini akan beresiko untuk menularkan penyakit ini. Kemudian penggunaan obat-obat terlarang ini juga akan memberikan resiko yang lebih tinggi, sehingga kita dalam kondisi yang tidak sadar akan semakin mudah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang akan menularkan terhadap kita. Kemudian perlu juga untuk dilakukan screening bagi orang-orang yang berisiko terkena penyakit ini. Screeningnya adalah pemeriksaan antibodi. Pemeriksaan antibodi ini nantinya akan bisa menilai apakah di dalam tubuh si penderita atau si orang yang disangkakan sudah terdapat bakteri itu. Kemudian juga jika ada luka yang sangat khas yang saya bilang tadi, kankeroid, bisa juga dilakukan pemeriksaan PCR atau pemeriksaan mikroskopik untuk melihat bakteri penyebab penyakit ini. Oke, cukup sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini bisa memberikan informasi yang baik bagi teman-teman semuanya, sehingga kita dapat mencegah penyakit ini. Terima kasih, salam sehat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan bagi orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih, salam sehat.